Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala nabiyina rasulullah amma ba'du. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama teman senior saya Mas Joko, terima kasih sekali. Saya sengaja bawa air karena kalau nggak minum agak sedikit terganggu. Pagi hari ini saya ingin berbagi satu saripati buku yang saya tulis yang disebut tadi, Psikologi Kebahagiaan. Di beberapa negara sekarang ini mulai muncul penelitian itu tidak berhenti pada perkembangan ekonomi, economic index. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh kemajuan ekonomi itu berdampak bagi kebahagiaan warganya, well-being. Dan sekarang ini orang melihat tidak seberapa kaya seseorang itu, tapi seberapa bahagia hidupnya. Ke arah sana sekarang ini. Ini muncul karena didorong ada beberapa fenomena-fenomena bahwa kekayaan itu tidak otomatis memberikan satu kedamaian, kebahagiaan keluarga. Angka bunuh diri di Korea Selatan itu tinggi sekali. Di Jepang, kemudian di Finlandia, di Denmark, di Cina itu tinggi sekali. Dan sekarang gejala baru yang bagi kita perlu juga ini yaitu child free. Berapa pasangan-pasangan itu di barat tidak mau punya anak. Terjadi penurunan angka fertilitas di beberapa negara. TK itu sekarang tutup, nggak ada murid. SD juga tutup, nggak ada murid. Beberapa universitas di Korea Selatan itu juga tutup karena nggak ada mahasiswa. Jadi populasi menurun. Nah, ini saya sampaikan sebuah riset. Jadi ada sebuah lembaga riset ya di Amerika. Gini pertanyaannya, kalau orang sudah kaya raya, sudah top ya, dia tidak perlu cari uang, tapi uang mengejar dia. Dia tidak perlu membayar wartawan promosi, tapi wartawan ngejar dia. Pedanya udah top semua gitu. Kalau orang udah seperti itu bahagia nggak ya? Gitu pertanyaannya. Karena didorong tadi oleh beberapa kasus-kasus, kelihatannya ini kaya ya, duitnya banyak ya, tapi ternyata nggak bahagia ya gitu. Maka disurvei. Nah ketika disurvei, ditemukan ada 7 faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. There are 7 factors affecting happiness. Ada 7 faktor mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Menarik sekali temuannya, bagi orang beragama ini sejalan sekali. Apa yang pertama? Bahwa kebahagiaan itu pertama ditentukan oleh faktor apa? 1, having a good family life. Wah ini kan cocok sekali ya. Dan bagi orang Indonesia ini sangat sejalan. Ada penelitian di Jogja itu termasuk orangnya bahagia walaupun ekonominya nggak tinggi, tapi orang Jawa Jogja itu orangnya tentrem karena rukun gitu. Jadi having a good family life, ya hubungannya suami, istri, keluarga, sopir, siapapun WFO yang dekat itu, kalau kita di keluarga itu udah merasa nyaman, baik, bahagia, itu sudah satu anugerah harus disyukuri. Karena sungguhnya istana kita itu rumah tangga, regenerasi kita rumah tangga, hidup kita rumah tangga, kembali kita rumah tangga. Jadi rumah itu merupakan basis utama. Kalau orang rumah tangganya kok kurang happy, kalau keluar rumah bukan berbagi kebahagiaan, tapi keluar rumah mencari kebahagiaan. Wah ini gak bagus. Seorang pemimpin lebih-lebih itu modal utama harus having a good family life. Bagaimana dia akan mentraining, mendidik, beri contoh anak buah lingkungannya kalau dirinya sendiri basisnya tidak kokoh. Ini dalil sangat valid ini. Temuan yang kedua apa? Keluarga baik, tapi tidak cukup. Karena apa? Istilah sekarang lu lagi gitu. Siang malam pagi sore ketemu kamu lagi itu kan ada rasa jenuh. Bagi yang muda ini penting sekali apa? Having a
a good job. Ini kalau purnawirawan agak beda lah nanti harusnya. Tapi yang muda itu kerja itu ternyata memberikan satu pride, bangga, rasa bermakna, aktualisasi diri. Kalau masih muda, ditanya umur 35 tahun, 40 tahun, kerja di mana? Jawabannya kok ragu-ragu, pasti kurang bahagia. Umur 50 tahun kok jawabannya ragu-ragu, pasti gak bahagia. Jadi having good job, kerjaan yang baik itu penting sekali. Tidak sembarang kerja, kerjaan yang baik, yang terhormat, ya, yang tidak sembunyi-sembunyi. Kalau orang kerja kok takut diketahui orang, pasti gak bahagia. Karena kerja yang baik itu kerja yang tidak malu diketahui orang lain. Ya. Ini having good job. Ini penelitian seperti itu. Yang ketiga, ya, keluarga baik. Ketika jenuh di rumah, ketemu kawan di kantor kerja, itu kan satu happiness kan kerja. Lebih-lebih dia karirnya bagus, dia merasa useful bagi perusahaannya, itu happy, bangga orang itu berikan kontribusi. Yang ketiga, having good friends and community, memiliki teman yang baik, komunitas yang baik, ya seperti ini. Di kantor kadang lelah, kadang capek kerjaan, butuh hiburan, rekreasi, katarsis apa, ketemu teman-temannya. Tapi temannya harus baik, good friend. Kalau nggak baik repot itu. Keluarga baik, kerja baik, salah pilih teman, bisa ke KPK ujungnya. Ini penting sekali. Nah, ternyata ini tripod ini penting sekali. Kalau kita sudah memiliki ketiganya, udah surga dunia ini. Dan sekarang makanya terutama ibu-ibu sama istri saya itu ya, hari ini arisan dengan siapa, besok alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni macam-macam itu. Dan yang menarik sekarang kalau kumpul-kumpul jangan lupa dress code-nya apa. Nah, kemudian dipoto gitu. Jadi ini turis juga seneng. Karena apa? Dipromosikan lewat ibu-ibu kalau kumpul-kumpul itu. Jadi dia butuh. Dan kalau ibu-ibu kumpul, please bapak-bapak nggak usah ikut. Itu ganggu suasana. Itu jadi outsider. Karena ketika kumpul itu kita rekreasi masa lalu. Seperti ini kan mengenang masa lalu kan. Ketemu itu, jadi tiga itu. Ini alhamdulillah kita syukuri. Makanya kita kumpul, ya misalnya kayak main golf itu sebenarnya bukan cari skornya. Having good friend, community itu penting sekali kumpul-kumpul. Ya, untuk serang kumpul itu macam-macam lah, mau jawab tim mau apa. Tapi tiga itu penting sekali. Tiga ini vital sekali tiga ini. Nah yang keempat, tidak usah bahas panjang lebar, having good health. Badan sehat. Kalau badan nggak sehat, tidak bisa menikmati semua fasilitas yang ada. Good health. Nah sekarang ini sudah semakin sadar good health. Yang keempat, financial ya, sufficient. Secara finansial cukup, tidak melimpah tapi cukup. Sebab kalau terlalu kaya bingung juga gimana rawatnya, gimana jaganya. Finansial cukup, tapi ini ibarat botol ini, cukupnya bukan berapa banyaknya. Dikatakan cukup kalau ada tutupnya. Tutupnya itu rasa syukur ya. Kalau kita nggak bersyukur, tidak pernah cukup. Jadi pandai-pandailah bersyukur. Ini udah 5 ya. Yang keenam menarik, agak abstrak yang keenam, kebahagiaan tadi. Yang keenam, faktor yang bahagia itu orang merasa memiliki freedom of life, dignity of life, merasa kemerdekaan. Saya ingat doa Nabi Muhammad jauh sudah mengajarkan. Ini doanya ya, dalam bahasa Arabnya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu. Lindung dari apa? Min ghalabatid daini, dari hidup tergelibat hutang. Wa qahrir rijal, dan apa? Terjajah oleh kekuasaan.
atasan, penguasa, orang, siapapun. Jadi kalau orang kok terjajah, nggak akan merdeka. Makanya sangat dengan penelitian, ada orang yang nggak mau pindah kerja di kantor. Kenapa? Karena suasana egaliter. Ketika tawari kerja gaji tinggi, nggak mau ngapa? Karena merasa di situ hidupnya tidak saling menghargai, tertindas, terjajah. Kalau suami kerja di kantor merasa tertindas, terjajah, pulang murung nanti marah pada istrinya. Istrinya nanti tumpahkan pada pembantunya, kan? Pembantunya tumpahkan pada piring banting, macam-macam. Jadi ternyata kemerdekaan itu penting, dignity. Sejarah bangsa, sejarah perjuangan kemerdekaan. Palestina sampai sekarang belum merdeka. Dimanapun sejarah bangsa pribadi apa merdeka. Kemerdekaan itu anugerah Tuhan yang sangat berharga. Demi menjaga harga diri kemerdekaan, Nelson Mandela rela masuk tahanan. Demi apa? Menjaga dignity. Buya Hamka rela masuk tahanan, Bung Karno rela masuk tahanan. Demi apa? Dignity and freedom. Jadi seseorang itu kebahagiaannya merasa kapan ngomong ya tidak bebas. Kalau orang udah nggak bisa lagi ngomong, wah itu sudah terjajah. Inilah sebabnya salah satu prinsip negara modern itu apa? Demokrasi, freedom of speech. Kalau orang nggak bisa lagi ada freedom of speech, tertindas, nggak akan bahagia. Saya pernah jalan-jalan di Korea Utara tahun 81. Waduh, tertib, rapi semuanya, tapi nggak ada kebebasan. Wajahnya itu nggak ada yang bahagia, nggak ada spontanitas. Nah, mengapa sekarang ini lawak-lawak itu laku keras? Karena lawakan itu juga sarana untuk mengekspresikan emosi-emosi, kan? Lawak, ceramah, ngobrol bebas, kan? Ngobrol politik, ngobrol. Sebab kalau nggak ada lagi kemerdekaan, orang nggak akan bahagia. Yang ketujuh, dari semua tadi faktor yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, yang ketujuh apa? Semua itu ditentukan oleh belief system, oleh nilai apa. Kalau orang kita oleh agama, keyakinan beragama, nilai apa, nilai-nilai yang dianut. Kalau bernegara ya Pancasila, kalau orang beragama ya imannya. Itu menentukan kau kerja ya untuk apa. Nah, kerja untuk apa itu, ini belief system. Yang namanya baik itu apa? Niatnya baik, tujuannya baik, caranya baik, hasilnya nanti akan baik. Jadi cara, tujuan, niat itu wilayah belief system. Bagi orang yang beragama, beriman, rumah tangga apa? Rumah tangga yang ibadah, ini amanah. Rumah tangga bukan secara kontrak sosial, memenuhi tujuan biological need, bukan itu, lebih dari itu. Maka disebut misapon walido, perjanjian agung dengan Tuhan rumah tangga itu. Kalau tidak ada itu, mudah sekali buyar. Dalam masyarakat sekuler banyak sekali, kan? Teman saya di Jerman mengatakan, kalau di Jerman jalan-jalan ada kakek nenek intim tanda-tanda, oh itu berarti sedang pacaran gitu. Mengapa? Mereka tidak rumah tangga. Bapak rumah tangga, nanti tunjangan sosialnya dipotong dari negara gitu. Jadi mereka hidup bersama tapi tanpa merit gitu kan. Karena bagi mereka nggak ada nilai yang suci gitu. Sebagian seperti itu. Dari belief system, kerja pun begitu. Sekarang yang menarik di beberapa negara, orang yang kaya itu sekarang tidak berapa kayanya, seberapa besar kekayaannya itu untuk membantu kemanusiaan. Dan ke arah sana, ini sudah tanda-tanda sehat. Orang kaya itu sekarang kebahagiaannya bukan berapa kayanya, seberapa manfaat kekayaanku untuk membantu kemanusiaan, semangat filantropik. Nah, yang membahagiakan hasil penelitian, ternyata orang Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat yang tinggi filantropiknya, suka menolong, itu tinggi sekali. Dan kita boleh bangga bersyukur, ternyata Indonesia itu senang sekali menolong. Dan inilah yang juga menjelaskan mengapa ketika pandemi ini bisa bertahan, gotong royong. Ketika misalnya Warren Buffett dan Bill Gates dibanggakan sekian triliun sumbangannya, ketika dibandingkan dengan jumlah zakat, infak, sedekah, itu nggak seberapa dibanding gitu. Walaupun cara kecil-kecil, tapi ternyata jumlahnya besar sekali.
jumlah zakat, infak, sodakoh itu jauh lebih besar dibanding filantropi yang diberikan di Filipina. Mengapa? Kan ada dorongan tadi, values, ada value system, menolong. Jadi kerja juga yang baik, berkawan yang baik, semua yang baik. Bahkan ada doa gini ya, waktu kecil saya di pesantren gini, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khalid. Ya Allah, tempatkanlah aku dalam lingkungan yang baik, komplek yang baik, rumah tangga yang baik, karena Engkau sebaik-baik yang memberikan tempat. Jadi sejak yang namanya rezeki, tempat tinggal yang baik itu rezeki, jangan cara uang. Teman yang baik itu rezeki, lingkungan yang baik itu rezeki. Jadi rezeki itu tidak dibatasi hanya uang. Nah itu belief system. Makanya dalam Islam ada ajaran berkah, ya, berkah. Ilmunya berkah, hartanya berkah, umurnya berkah, jabatannya berkah. Berkah itu apa? Berkah itu artinya mendatangkan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk diri, keluarga, masyarakat. Itu berkah. Jadi ilmu yang berkah, ilmu yang memberikan manfaat bagi orang banyak, tidak hanya dirinya. Harta yang berkah memberikan manfaat tidak untuk dirinya, orang lain. Jabatan yang berkah yang memberikan manfaat tambahnya. Makanya doanya kan semoga ilmunya berkah, hartanya berkah, umurnya berkah, semuanya berkah. Ini belief system. Itu 7 faktor ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya ngasih kuliah, ujungnya syarahnya masih saya coba diulangi lagi ya. Jadi 7 faktor tadi, having a good family life. Kedua, having a good job. 3, having good friends. Keempat, good health. Kelima, financially sufficient, secara finansial cukup. Keenam, freedom and dignity. Ketujuh, belief system. Tergantung orang agamanya apa, filosofinya apa, itu akan mempengaruhi cara pandang dunia. Orang yang materialistik ya tidak lagi cara pandangnya. Nah sekarang ceramah saya kedua, saya akan memberikan satu tanda-tanda kebahagiaan. Ini hasil penelitian. Bisa juga tangga, bisa dimensi, bisa juga model kebahagiaan. Tapi setidaknya di sana ada 5 kebahagiaan itu. Ini sebagai benchmark. Kita lebih banyak di mana bahagianya. Ya. Kalau tadi faktor-faktornya, sekarang kita untuk self assessment, muhasabah. Saya ini lebih bahagia di mana saya kebahagiaannya. Yang pertama, kebahagiaan itu berkaitan dengan yaitu yang saya sebut physical happiness. Orang bahagia berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan fisik. Kalau udah tua itu maunya duduk yang empuk kursinya, ada sandarannya, ya kan happy kan? Kalau nggak enak kan? Kalau panas pakai AC, kalau makan yang empuk dagingnya, kalau mobil ya kalau yang muda masih ya bermerek. Jadi pokoknya hal-hal yang kaitan fisik, physical happiness, fisik. Ketika masih muda cari pasangan itu kan karena gantengnya, karena cantiknya, gitu. Jadi cinta karena, gitu. Kalau udah tua itu cinta walaupun, gitu. Cinta karena itu mawadah itu cinta karena. Aku cinta karena gantengnya, cantiknya, macam-macam cantiknya. Tapi karena faktor usia lama-lama, cinta karena itu menurun, nilainya menurun. Nah, kalau orang beriman, belief system, nanti ada rahmah. Rahmah itu cinta meskipun banyak sekali, meskipun pensiunan, meskipun banyak sekali lah gitu. Dan itu kalau tidak ada faktor belief system iman, itu berhenti pada cinta karena itu baterainya cepat lowbat. Tapi kalau rahmah itu karena kasih sayang Allah terus. Jadi physical happiness. Yang kedua, bahagia itu apa? Datang dari aesthetical happiness. Makanya ada musik. Ketika anak kecil itu kan senang diayun-ayun, nyanyi, musik. Jadi salah satu sumber ketenangan bagian itu musik. Mengapa? Karena sejak dalam kandungan janin sang ibu, kita itu sudah ditenangkan, diayun dengan musik oleh denyutan hati.
Semua musik itu mesti ada ini ketukannya, ada drumnya, dan itu mengingatkan kita ketika kita dalam kandungan sang ibu, yaitu apa? Drum dari suara detak jantung. Tenang sekali, dalam penuh kasih sayang. Jadi musik, estetika. Makanya ketika kesini coba, ini ada musiknya, ada ornamennya. Rumah yang mahal yang baik itu bukan karena bahannya bagus, tapi estetikanya, warna catnya, ketika makan tata budanya, keindahan itu tutur katanya. Bahkan saya yakin ibu-ibu tadi lebih-lebih bapak ibu sebelum sini pasti dandan, ya kan? Karena itu estetik, itu memberikan happiness. Ibu yang suka pakai kerudung itu saya yakin kerudungnya jumlahnya lebih dari 40. Saya pernah survei itu lebih dari 40 kerudungnya itu. Nanti warnanya apa, bajunya apa, tasnya warna apa, ini apa, semua pertimbangan estetika. Kenapa? Karena estetika itu memang sumber kedamaian. Estetika. Allah sebut kosmos, kosmetik karena indah kan? Sebut kosmos karena indah. Rumah, semua keindahan tamannya. Bayangkan kalau hidup nggak ada musik, ya. Hidup nggak ada apa namanya, kecantikan atau apa? Iya, tempat untuk dandan itu repot sekali, nggak ada kosmetik, nggak ada apa. Korea Selatan kan terkenal sekali kan itu dandan. Jadi memang keindahan, tapi keindahan mestinya keindahan tutur katanya, keindahan perilakunya. Jadi aesthetical happiness. Saya yakin Bapak Ibu sekalian menghayati itu, nyanyi, dengarkan nyanyi, gitu, hubungannya dengan musik. Yang ketiga, kebahagiaan yang ketiga apa? Berkaitan dengan intelektualitas, intellectual happiness. Ketika kita belajar, baca buku, mengajar, problem solving, memberikan konsultasi. Saya tahu beberapa menteri-menteri dulu suka ngajar, ngasih kuliah. Mengapa? Rupanya hiburan, bukan cari honor, bukan. Mereka bahkan ngasih makalah pada mahasiswa, ngasih beasiswa, karena berbagi knowledge itu sumber kebahagiaan. Negara yang maju pasti ukurannya itu apa? Intelektualitas maju, sekolahnya maju. Keluarga yang sukses pasti pendidikannya maju. Jadi pendidikan, intelektualitas itu juga sumber happiness dan peradaban. Intellectual happiness. Saya yakin komunitas ini sangat sadar tentang intellectual happiness. Baca buku, nonton TV, kalau perlu tetap silang. Ada beberapa ibu-ibu mereka punya komunitas bridge. Mengapa? Karena itu juga exercise untuk mengurangi, memperlambat saraf-saraf intelektual. Biasanya main bridge, dan itu kebutuhan. Otak itu ada hukumnya, you use it or lose it. Ini hukum otak. Kalau Anda tidak gunakan, akan mati. Jadi bridges like parachute. It's open when it is work. It's work when it is open. Jadi otak itu kayak parasit. Kalau digunakan terbuka, kalau enggak mati. You use it or lose it. Jadi saraf-sarafnya ini kemudian menggerakkan udara. Tapi kalau exercise itu hidup, dan itu memberikan satu kesegaran pada kehidupan ini. Big intellectual happiness. Makanya di hari dapur akhirat penting sekali. Ada di antara teman-teman itu yang baru setelah pensiun belajar baca Al-Quran. Ada, dan itu happy sekali. Tajwidnya, baru bacanya udah happy sekali. Ada belajar macam-macam, belajar masak, belajar pokoknya intelektualitas ini sumber kebahagiaan. Nah, yang berikutnya, orang itu bahagia kalau physical happiness itu cenderungnya out in. How can I take as much as possible? Mengambil itu physical, ngambil. Kalau intelektual cenderung mengambil dan berbagi. Aesthetical itu mengkonsumsi, musik. Nah, yang lebih tinggi lagi apa kebahagiaan itu? Yaitu moral happiness. Moral happiness itu orang merasa bahagia ketika merasa dirinya bermanfaat bagi orang lain. Semakin dirinya bisa membantu orang lain, dia merasa happy.
Bagi bapak-bapak, ibu-ibu saya yakin sekali. Kapan bahagia? Ketika ngomong cucu, bantu cucu, ngajari cucu, mendoakan anak cucu. Jadi happiness-nya itu sudah bukan fisikal lagi, tapi hal-hal yang berkaitan moral. Jadi ketika ada kumpul-kumpul di mungkin gereja, mungkin masjid, mungkin kerja bakti, mungkin apa sebagai sesepuh, saya yakin Mas Josiano itu happiness-nya ketika masih muda dituakan, bisa mengayomi, memberikan ini, itu moral happiness as well as intellectual happiness. Kita merasa bermakna. Jadi semakin kita bermakna hidupnya, memberikan moral, itu semakin tinggi. Nah, berapa coba para nabi itu? Para nabi itu happiness apa? Moral happiness. Dia tidak minta apa-apa, hanya dia memberikan jalan kebenaran bagi orang lain. Bahkan rela kayak Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad terusir gitu. Apa? Tapi dia nggak putus asa, karena yakin sekali saya membela memperjuangkan manusia. Fakku rokobah, dia membebaskan budak-budak belian. Jadi Nabi sendiri bersabda gini, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya itu suka menolong orang lain. Dan itu belief system keyakinan. Maka ketika dia lakukan dengan gembira, dengan antusias, dengan ikhlas. Sebab kalau nggak ikhlas, nanti akan hilang nilainya. Dan itu memberikan kepuasan batin, happiness, dan juga deposito amal. Jadi dalam kitab suci, perintah agar menolong itu berulang-ulang. Yang namanya iman sama iman itu mesti ujungnya mesti amal soleh. Amal soleh itu hubungannya relasi sosial, membantu orang lain, pasti itu. Jadi moral happiness itu terwujud ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi yang bawah tadi physical bantu ke estetikal naik intellectual moral. Nah, yang satu lagi paling atas apa? Ketika semua itu dilandasi belief system, yaitu spiritual happiness. Ada fondasi, ada values yang memberikan makna, ilmunya untuk apa, kesehatan untuk apa. Saya survei beberapa orang tua ya di Jakarta. Apa sih Pak? Salah satunya dulu almarhum Pak Subroto dan beberapa dosen-dosen senior itu udah umur 70 tahun masih ngajar. Apa sih membuat Bapak kok fit bahagia? Oh, saya selalu melakukan intellectual exercise, ngajar, baca buku, diskusi, nggak pernah mati. Intellectual exercise itu juga membuat bahagia dan awet muda, sehat. Kesehatan itu salah satunya tadi di backup oleh intellectual exercise. Yang keduanya apa? Physical exercise, olahraga, jalan pagi. Dan ketika olahraga dilakukan rame-rame, ini hasil penelitian ahli kesehatan di Jepang, itu akan merupakan katarsis, semakin sehat, rame-rame. Makanya kalau tentara itu kan seragam, lari-lari, nyanyi bareng, itu ternyata menimbulkan korps semakin kuat dan juga sehat, riak-riak. Jadi physical exercise ini penting sekali. Intellectual exercise, physical exercise, social exercise, kumpul. Ini juga mendatangkan kebahagiaan dan juga sehat, social exercise. Kemudian lagi social, physical, ada lagi aesthetical, musik, dengerin musik, ada lagi spiritual exercise, berdoa. Itu juga memberikan konsumsi. Ya, tidak ada sosial, ada estetikal, ada intelektual, ada fisikal, ada spiritual. Kalau masih muda, semua orang itu ada romantic exercise, sexual exercise, dan ini orangnya tentu beda-beda levelnya, caranya beda-beda. Tapi itu naluri dari alam, itu mesti ada. Hanya tingkatannya beda-beda. Mungkin kalau sudah senior cukup canda, mungkin cukup memandang, mungkin cukup beda-beda. Tapi itu ternyata punya nilai yang tinggi. Orang jarang mengungkapkan, tapi penelitian ilmiah ternyata itu signifikan dampaknya. Jadi perlu. Jadi bapak sekalian, itu sudah saya sampaikan. Kira-kira satu, semoga itu Bapak Ibu mengatakan, oh iya,
aku udah cocok, aku seperti itu semuanya, bagus gitu kan, aku sudah semuanya gitu. Terus ibu kan, oh itu saya ada minus, tapi aku nanti saya kompensasi yang plus yang ini gitu. Aku ini kurang sosial, mungkin harus ditingkatkan. Aku kurang intelektual, sudah lama nggak saya gunakan, nah mulailah. Aku spiritual, jadi silakan macam-macam ya, tapi yang pasti tadi having good family life, good job, good friend, itu modal utama. Dari situ nanti akan berkembang kepada yang lain. Saya demikian Mas ya, terima kasih. Selamat berlebaran dan semoga always stay happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.